padiannya itu sudah diserupakan beras karena sudah mulai proses, itu nanti adalah 750 kilo. Itu adalah rumusan-rumusan yang sudah dituliskan oleh para ulama. Jadi kita itu memahami hadis Nabi, ayat Al-Quran dan hadis Nabi itu memang harus lewat para ulama. Kalau kita langsung ke Al-Qurannya, ke hadisnya, kadang itu kita bingung, tafsirannya nggak bisa, terjemahnya nggak bisa, maksud hadis yang diungkapkan Rasulullah itu bagaimana. Jadi lewatnya para ulama, para profesor, ulama yang sudah di bidangnya. Ulamanya itu bukan ulama-ulama yang biasa saja, ulama yang memang soleh kan, sekelas Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, itu memang beliau itu di satu sisi kurunnya atau zamannya itu memang dekat dengan Rasulullah. Zamannya tabiin kan dekat dengan Rasulullah. Beliaunya itu juga cerdasnya luar biasa, mendalami agamanya itu juga luar biasa, dan juga yang paling penting adalah pribadi beliau itu memang orang soleh. Jadi ketika rumusan, semisal Rasulullah bilang begini, maksud dari hadis ini kata Imam Syafi'i semisal begini, nah itu kan kita yang paling baik itu yang mengikuti yang dikatakan Imam Syafi'i. Karena beliau itu ya memang tahu hafal Quran, tahu tafsirnya, tahu nuzulul proses turunnya, dan juga maksud dari hadis, tahu lafadz ini maksudnya arahnya kemana kan ya. Yang paling penting itu beliaunya itu soleh, jadi nggak samar atau nggak ditakutkan beliau itu menyesatkan orang-orang kan gitu. Nah, banyak kalau sekarang itu kita cuma pakai terjemahan langsung tapi nggak tahu maksud tafsir dari ayat ini, maksud hadis dari hadis ini nggak tahu. Kalau cuma pintar saja banyak tunggalnya. Tapi kan kita itu kebanyakan Quran aja nggak hafal, kok coba mau merumuskan hukum sekehendaknya dirinya sendiri, itu yang berbahaya itu. Jadi tetap yang baiknya itu adalah kita itu mengikuti pada para ulama-ulama yang memang di bidangnya. Enggak baik kita itu langsung ngambil hukum langsung dari Quran hadis sedangkan kita enggak tahu bahkan seenaknya sendiri mengartikan ayat Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah. Jadi tetap harus lewat para ulama. Kita belajar beragama, kita tanyakan pada para ulama. Katanya kan al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kalau nabi sudah meninggal, maksudnya sudah wafat. Sedangkan sekarang kita tanya tentang masalah agama pada siapa? Ya para ulama kan, para ulama. Jadi rumusan-rumusan tentang hukum-hukum ubudiyah, ritual-ritual ibadah itu ya kita tanyanya pada ulama. Kalau langsung Quran hadis ya kita enggak levelnya kan. Bukan level ulama yang bisa memfatwakan hadis. Sedangkan untuk menjadi level tersebut itu ya persyaratannya banyak. Hafal Quran harus, tahu tafsirnya, tahu kata ini arahnya kemana. Yang paling penting itu solehnya itu. Kalau orangnya enggak soleh, misal kok orang suka mabuk-mabukan atau suka maksiat, meskipun dia pintar ya tidak bisa kok kita pakai dijadikan rujukan atau bahkan tuntunan enggak bisa. Dia seperti itu, insya Allah. Saya lanjutkan wa fiha lan iku ing dalem zuru wa samar ay azuru tegese pira-pira gaga wa samarulan wah-wahan. In sukiat lamun din sirami apa zuru wa samar bima isamai kelawan banyu langit wa huwa utawi ma usama iku almataru udan wa nahwuhu lan sepadane mator kasalji kaya es wa ausaihi utawa kalen. Jadi untuk belajar agama itu memang yang paling bagus itu kalau menurut saya ya tetap lewat pesantren-pesantren salaf kayak Lirboyo atau pesantren-pesantren yang masih berpegangan pada ulama-ulamanya yang memang diakui secara internasional, kayak masih ketika fikihnya itu masih dalam lingkup 4 madhab itu, Maliki, Hambali, Hanafi sama Syafi'i, insya Allah ya tetap baik karena 4 imam madhab itu memang diakui secara internasional.
Dan beliau itu kuronya memang dekat dengan Rasulullah. Jadi ketika dalam suatu kita mengambil hukum tentang ubudiyah ibadah kita tentang Tuhan caranya seperti ini haram apa enggak, ini sah apa ora, ya lewat ketika kita pakai salah satu dari kaul atau pendapat ulama tersebut, insya Allah ya tetap baik-baik saja. Karena ya kadang memang ada perbedaan. Menurut Imam Malik ini boleh, menurut Imam Syafi'i enggak boleh, ataupun sebaliknya semisal tentang masalah ini. Nah, itu memang perbedaannya itu memang ada, dan kita tinggal pilih salah satunya saja, nggak usah bingung. Yang salah itu ketika kita sudah keluar dari 4 imam madhab itu. Kita pakai madhabnya siapa? Kita ingin langsung belajar dari ayatnya langsung terus cuma diterjemahkan saja, ya nggak bisa. Ya tetap lewat para ahli tafsir, para ulama-ulama yang memang mumpuni atau profesor ilmiah di bidangnya. Gitu. Ya kan sekarang banyak kan kembali ke Quran dan hadis. Lah emang dari dulu kita kemana? Kita tetap di Quran dan hadis. Tapi cara kita untuk memahami ayat-ayat dan sabda-sabda Rasul itu memang lewat para ulama. Ya, jadi kita itu tetap berada di Quran dan hadis, tapi dengan pemahaman yang dari para ulama. Beliau memahami ayat ini itu dari Quran hadis itu seperti ini. Kita ikuti yang seperti itu. Bukan kok kita sendiri, kita itu sudah banyak maksiat, Al-Quran saja enggak hafal, sok pintar. Lah itu yang bahaya. Tukang maksiat kok mau nafsiri Quran, ya nggak bisa kan, maksudnya nggak bisa dibuat jadi tuntunan kan. Jadi tetap kita pakainya lewat para ulama. Bahwa kembali lagi ke tentang nisabnya padi-padian tadi. Bahwa utawi zuro iku bahwa utawi syekh iku alma'u banyu aljari kang mili alal ardi ing atase bumi bisa babi sadinaharin kelawan sebab buntoni kali. Fayas utu mongko munggah apa alma'u banyu ala wajil ardi ing atase lemai bumi. Fayas kiha mongko nyirami apa maun ala wajin al asru ing ard. Al asru utawi 1/5 utawi 1/10 zakate. Wa in sukat lan lamun den sirami apa art bidulabin kelawan senggotan, bidomidali kelawan den waca domah dali, wa fathalan waca fathaidal ma yaiku perkara yadi ruhu kang ngubengake apa ma al hayawanu hayawan ing ma apa al hayawanu hayawan. Wa sukiyat lan lamun den utawa den sirami apa zuruk wasimar bi mandihin kelawan uberan, kelawan eboran, minaharin saking kalenan au birin utawa sumur, bihayawanin kelawan hayawan, kabairin kaya unta, au bakaratin utawa sapi, nisful asri utawi separone 1/10 atau 1/20 zakate. Wa fima lan ing dalam perkara sukia kang den sirami apa ma bima isamai kelawan banyu udan, wa daulabi lan senggotan, masalan kelawan umpamane sawaun niku padha uga salah satu arba'il asri utawi 3 prapate 1/10. 3 prapate 1/10. Jadi dalam nisabnya pertanian itu nanti apabila padi-padiannya tersebut itu disirami dengan air hujan ataupun air kali, air sungai, lah itu nanti zakatnya adalah 1/10. Nah, jadi sungai di sini yang dimaksud di sini atau adalah tanah yang dibangun pinggir-pinggirnya ya sungai-sungai pada umumnya